Fratres Carissimi, mari kita bicara kali ini soal sejarah gereja ini. Ya, kali ini mari kita bicara tentang Kerajaan Larantuka. Kemarin baru ada tabisan uskup. Sejarah Larantuka itu bukan cerita Katolik tempelan, bukan proyek impor dan bukan hasil rekayasa Vatikan. Dia lahir dari perjumpaan panjang antara iman, budaya, kekuasaan, dan penderitaan. Dari laut, darah, adat, dan doa. Ya. Sejak abad ke-16, Larantuka sudah berdiri sebagai pusat kekuasaan pesisir. Dia bukan kampung kosong yang menunggu diselamatkan. Dia punya struktur, kosmologi, tata adat, dan jaringan dagang. Dia sudah menjadi simpul peradaban sebelum orang Eropa menjejakkan kaki. Lalu datang orang-orang dari Portugal. Mereka membawa senjata, dagang, dan Injil. Tapi Injil di Larantuka tidak jatuh di tanah mati. Dia jatuh di tanah hidup. Maka iman tidak sekedar ditanam, dia bertumbuh, subur. Raja-raja Larantuka tidak dipaksa, tidak disuap, tidak dihipnotis. Mereka memilih. Mereka dibaptis. Mereka mengambil nama Kristen. Mereka menempatkan gereja di pusat kerajaan. Altar berdiri di dekat istana dan salib berdampingan dengan simbol adat. Liturgi berjalan seiring ritus lokal. Ini bukan kolonialisasi rohani, tapi ini adalah inkulturasi historis. Di Larantuka, iman menjadi jantung politik dan politik tunduk pada iman. Inilah yang membuat banyak polemikus gelisah ya, karena Katolik di sini bukan tamu, dia menjadi tuan rumah. Lalu abad ke-19 tiba, Portugis melemah, Belanda masuk. Perjanjian 1859 memindahkan Flores ke tangan kolonial baru. Kerajaan di Preteli, raja di Kebiri, ya di Kebiri, not literally ya. Otoritas adat ditekan, struktur lama dibongkar. Kemudian tahun 1904, secara politik selesai. Kerajaan mati sebagai institusi, tapi iman tidak ikut mati. Gereja tetap hidup, doa tetap mengalir, tradisi tetap berjalan, Semana Santa terus dirayakan, Tuan Ma tetap dihormati, salib tetap dipanggung, air mata tetap jatuh di hari Jumat Agung. Ini bukan folklore wisata, ini teologi yang berjalan dengan kaki telanjang. Dan sejarah itu tidak berhenti di masa lalu, tapi berlanjut sampai hari ini. Ketika baru-baru ini gereja di Larantuka menhabiskan uskup barunya, Monsignor Johannes Hans Montero, kita tidak sedang menyaksikan acara seremonial gereja. Kita sedang menyaksikan kelanjutan sejarah 2 abad lebih. Ya. Dari raja-raja Katolik ke misionaris, ke imam lokal, ke uskup pribumi. Ya. Rantai itu tidak pernah putus. Suksesi apostolik. Pentabisan itu sepertinya dengan tegas mengatakan bahwa gereja di Larantuka bukan museum, bukan fosil kolonial, bukan artefak masa lalu. Dia organisme hidup. Ketika puluhan uskup hadir, ratusan imam berkumpul dan ribuan umat berdoa, itu bukan pamer kekuasaan. Itu deklarasi sejarah. Kami masih di sini, kami masih satu, kami masih di dalam gereja yang sama dengan para rasul. Ya. Nah, dalam konteks apologetik, maknanya cukup tajam. Ketika ada yang berkata, Katolik itu agama barat, Katolik itu warisan penjajah, Katolik tidak asli Indonesia. Sejarah Larantuka berdiri seperti batu karang menghantam proposisi-proposisi tersebut. Sejarah Larantuka berkata, kami menerima iman ini sebelum Republik lahir, kami menjaga iman ini sebelum denominasi pecah, kami hidup dalam iman ini tanpa izin siapapun. Katolik di Larantuka bukan produk Eropa. Dia adalah buah perjumpaan Injil dengan jiwa Nusantara. Satu-satunya kerajaan Nusantara yang Katolik, kerajaan Larantuka. Nah,
Larantuka membongkar mitos Protestan modern bahwa gereja sejati itu tanpa struktur, bahwa iman murni itu tanpa tradisi, bahwa Kristen asli itu tanpa hierarki. Sejarah menertawakan klaim tersebut. Di Larantuka sejak awal ada kepemimpinan, ada suksesi, ada tradisi, ada liturgi, ada disiplin. Persis seperti gereja perdana. Tidak ada iman solo, sola solo soli solus. Tidak ada Kristen tanpa gereja. Tidak ada Alkitab tanpa komunitas. Yang ada tubuh Kristus yang konkret. Dari kerajaan ke kolonialisme, ke republik, ke zaman digital. Gereja tetap berjalan. Dari para don Katolik ke uskup-uskup lokal, ke generasi hari ini, ke laut ke darah, suksesi tetap hidup. Maka ketika hari ini ada yang mengejek Katolik sebagai gereja buatan Roma, tunjukkan Larantuka, tunjukkan bahwa di ujung timur Nusantara, iman Katolik telah berakar, bertumbuh, dan berbuah sebelum banyak mimbar YouTube, TikTok terlahir. Sejarah tidak bisa dihapus, tradisi tidak bisa dibatalkan, iman yang diuji waktu tidak bisa dibantah. Larantuka adalah saksi. Tua, sunyi, setia, dan justru karena itu tidak tergoyahkan. Kurang berani, Le.